Mungkin pertanyaan pertama terkait postingan Abang kemarin Bang yang terkait hukum harta gono gini yang benar tuh mungkin seperti apa sih Bang? Ya, jadi sebenarnya mungkin banyak orang yang persoalan hukum yang sedang Abang tangani. Ini kan banyak pendapat, banyak opini yang kalau lihat menunjukkan opini itu seperti tidak paham hukum gitu loh, ya. Karena opini itu dibangun hanya untuk mendukung salah satu pihak gitu. Jadi oleh karena itulah saya kembali eh, terpanggil untuk menyampaikan satu edukasi, atau bukan edukasi ya, karena sudah banyak yang tahu tentang apa itu harta gonogini, tapi sebagai salah satu pengingat gitu ya, untuk mengingatkan yang lupa bahwa harta gonogini itu kan adalah harta yang ada selama perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak dibatasi dengan perjanjian pranikah ya. Karena kalau misalnya udah ada perjanjian pranikah, pemisahan harta, kan berarti kan itu tidak ada harta gonogini, tidak ada percampuran harta bersama. Tapi kalau tidak ada perjanjian pranikah, itu artinya kan setiap harta yang ada itu adalah menjadi milik bersama. Ya, itulah yang disebut dengan harta gonogini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kemudian pasangan suami istri ini akhirnya terpaksa harus berpisah dengan perceraian? Karena kalau berpisahnya karena kematian, itu lain lagi aturan hukumnya, karena jatuhnya adalah warisan, ya. Tapi kalau dia berpisahnya karena perceraian, bagaimana kita melihat harta bersama ini atau harta gonogini ini? Ternyata mekanismenya adalah masing-masing pihak ini akan mendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka miliki bersama. Nah, namanya orang yang bersatu dalam perkawinan kan tidak melulu yang dia punya itu kan hak. Tidak melulu yang dia punya itu adalah piutang. Enggak melulu yang dia punya itu aset. Tapi namanya orang yang hidup bersama bisa saja juga mereka memiliki kewajiban. Ya, kewajiban itu ya bisa berupa hutang kan begitu. Nah, lalu bagaimana hukum melihatnya jika kemudian di dalam perkawinan itu juga ada kewajiban atau ada hutang? Nah, jadi normalnya begini, bahwa sepanjang hutang itu memang dibuat untuk kepentingan bersama dan kemudian diketahui, disetujui bersama, maka kewajibannya juga itu akan melekat menjadi kewajiban bersama pula. Nah, jadi bukan hanya haknya saja yang akan dibagi dua, bukan hanya hartanya saja yang akan dibagi dua, ya, harta gonogini itu, tapi juga ternyata kewajiban-kewajibannya pun itu harus dibagi bersama atau ditanggung-jawabi bersama, kan begitu, ya. Nah, dalam proses perkara yang sedang saya tangani ini kan kelihatannya ketika kita bicara harta gonogini itu tidak terlalu ada penebalan tentang bagaimana konsep harta gonogini secara hukum, tapi ini lebih kepada harta gonogini dan kemudian kewajiban-kewajiban yang hanya dibebankan kepada salah satu pihak gitu loh. Apakah hukum idealnya mengatur seperti itu? Ternyata tidak. Tapi apakah bisa hal itu disimpangi? Ya, dengan ajas Pacta Sunt Servanda ya 1338, bahwa kesepakatan para pihak juga bisa mengenyampingkan undang-undang. Ya, jadi artinya itulah yang menjadi landasan sehingga kemudian dalam perpisahan yang terjadi antara klien saya ini, bicara harta gonogini, kewajiban itu melekatnya hanya pada satu pihak saja, kan begitu, kepada Ruben saja gitu loh. Meskipun kalau kita baca akta itu sendiri secara dalil pasal per pasal, itu memang kan dikasih tahu itu mengenai masalah kewajiban-kewajiban itu. Ya, dan kita sudah cek juga ternyata memang di notaris juga ketika akad kredit dan sebagainya dua-dua tanda tangan. Berarti kan ini hutang yang diketahui yang harusnya dibagi bersama kewajiban ini. Ya, kalau mekanismenya banyak cara mekanismenya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan harta gonogini yang sudah tidak dibebani lagi, ya. Nah, jadi dalam Akta 39 itu kan dijelaskan ya, misalnya bahwa segala kewajiban yang ada di bank gitu misalnya kan itu akan menjadi tanggung jawab para pihak. Jadi kalau dilihat dari depannya kan ini udah ideal. Bukan hanya hak tapi kewajiban juga ditanggung-jawabi oleh para pihak. Berarti dua-duanya bertanggung jawab. Tapi di bawah ada kata-kata namun yang merealisasikan pembayarannya
ya, itu ada pada pihak pertama, ya. Dan kemudian ada pasal-pasal lain itu bahwa memang yang bertanggung jawab sampai kewajiban itu selesai dan kemudian sampai sertifikat yang dijaminkan itu bisa diambil kembali, artinya sudah dibebaskan dari jaminan, kan begitu ya, yang dibebaskan dari hak pertanggungan karena dia dijaminkan sebagai pinjaman, bahkan sampai balik nama itu menjadi tanggung jawab klien saya gitu loh. Nah, jadi artinya saya hanya melihat bahwa dulu pun ini sudah menjadi catatan saya ke klien saya kenapa seperti itu, tapi kembali dia mengatakan yain aja lah bang, yang penting cepat selesai. Jadi akhirnya saya berpikir, oh ini rupanya salah satu peristiwa yang Ruben bilang bahwa dalam segala hal dia lebih suka mengiya-iyakan saja agar semuanya itu tidak panjang dan tidak menjadi problem. Ya, artinya Ruben males lah artinya berdebat dan berpikir diain aja biar cepat. Nah, saya menduga bahwa ketika itu diiyakan oleh Ruben, Ruben pasti tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan mengalami satu situasi seperti apa yang dialaminya hari ini. Ya, termasuk peristiwa hukum yang membuat dia harus ditipu oleh karyawan yang dia percaya, yang sehingga kerugiannya itu sungguh sangat besar, yang membuka lubang yang besar yang berkaitan dengan masalah finansial, ya, dan juga kemudian hal-hal yang lain, ya. Hal-hal lain itu adalah tentu bagaimana dia harus memutar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, dan sementara di sisi yang lain banyak kewajiban-kewajiban yang itu semata-mata hanya dibebankan kepadanya, termasuk misalnya pembayaran cicilan rumah di bank, termasuk untuk anak-anak, kan begitu ya, meskipun tetap ditanyakan harus ada hitungan yang jelas mengenai masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak ini. Jangan semua dianggap sebagai pemeliharaan. Hanya gara-gara anak itu tinggal sama ibunya, terus semua hal yang ada di rumah itu menjadi tanggung jawab Ruben karena dianggap itu bagian daripada pemeliharaan gitu misalnya. Tapi kan juga nggak pernah di audit dan nggak pernah dipertanggungjawabkan, termasuk penggunaan kartu kredit. Nah, jadi menurut saya sangat tidak fair kalau misalnya kemudian banyak orang itu yang menghakimi, menjustifikasi Ruben karena situasi keuangannya, sementara kalau kita lihat dari gaya hidupnya Ruben saja, misalnya begitu ya, dia tidak orang yang menampilkan kemewahan gitu loh, baik dari segi penampilan, baju, ya, terus kemudian hal-hal yang lain, makanan mungkin, ya, dia bukanlah orang yang artinya itu menampilkan segala bentuk kemewahan, ya, justru kalau saya bilang sangat sederhana kan begitu. Nah, kecuali kalau tadi misalnya dia menunjukkan kemewahan-kemewahan, terus kemudian ngaku misalnya punya tambang gitu misalnya ya, terus kemudian dia ini oke, tapi dia kalau saya lihat sehari-harinya sangat bersahaja sekali. Jadi kalau memang misalnya ada uang yang dia gunakan, udah pasti uang-uang itu patut diduga digunakan kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban semua kan begitu. Nah, jadi inilah yang membuat saya tergerak untuk membuat pernyataan tentang bagaimana sih sebenarnya kita memandang harta gunung gini itu, supaya kita janganlah artinya itu mencari-cari kesalahan gitu lah, mencari-cari kesalahan, mencari-cari pembenaran atas diri kita, tapi kita lupa bahwa kita harusnya dalam setiap persoalan itu kita tidak boleh melupakan hati nurani kita kan begitu. Ya, kita nggak boleh artinya itu mengingkari hati nurani kita sebenarnya apa yang terjadi faktanya. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar menang dalam berperkara, tapi harus kita juga berpikir menang dengan cara yang tidak mengabaikan hati nurani. Nah, jadi inilah yang saya mau sampaikan kemarin itu agar masyarakat tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ke saya kan juga banyak DM kan, nggak perlu saya tunjukkan tentang harta gunung ini itu misalnya. Dan juga banyak orang yang coba mendeskripsikan harta gunung gini itu dengan cara yang menurut saya kurang tepat, tidak pernah bicara bahwa hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab bersama, tapi selalu bicara kewajiban itu adalah hanya milik Ruben gitu loh. Jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan dalam medsos saya itu bisa membuat orang-orang itu sadar gitu ya, dan kemudian dengan ikhlas
tidak lagi bicara tentang harta gono gini dalam perkara ini, karena selain udah diatur dan kemudian ada situasi-situasi yang seperti tadi saya katakan, dan persoalan yang sekarang kami sebagai penggugatnya itu tidak berkaitan dengan harta gono gini, tapi berkaitan dengan hak asuh anak. Nah, jadi harusnya fokusnya jangan melebar kemana-mana, kan begitu. Jadi hanya itu saja sih yang menjadi tujuan kami. Bang, tadi abang sempat menyinggung masalah audit nafkah dan segala macam kartu kredit. Ini kan di sisi lain pihak SI ini meminta audit kesehatan, Bang. Ini kan menjadi pro kontra, Bang, karena setiap saya bertanya dan segala macamnya, beliau bilang kesehatan, audit kesehatan itu adalah privacy, Bang. Mungkin abang, iya. Audit kesehatan itu saya tidak paham, saya bukan orang yang artinya paham semua ya. Tapi sepanjang yang saya ketahui, audit kesehatan itu ini berkaitan dengan masalah audit tentang satu lembaga kesehatan, rumah sakit dalam hal pelayanannya, kan begitu ya. Tentang artinya bagaimana cara mereka menyiapkan peralatan. Ini saya melihatnya seperti itu. Saya nggak pernah mendengar artinya itu kalau yang bersifat personal itu disebut sebagai audit kesehatan gitu loh. Nah, kalau memang misalnya yang dimaksud itu adalah pemeriksaan kesehatan, sebenarnya kembali lagi bukan kita tidak mau, tapi kan ada satu kesepakatan yang harus kita hormati. Buat apa kita buat kesepakatan kalau kesepakatan itu kemudian tidak kita hormati, kemudian tidak kita laksanakan hanya karena kita menganggap itu adalah poin yang membuat kita menjadi menang, dan itu membuat kita merasa bahwa pihak sana itu akan canggung kalau bicara mengenai masalah kesehatan. Sebenarnya seperti yang saya katakan, kita nggak canggung. Artinya tunjukkan saja kalau memang misalnya periode tentang kesehatan Ruben yang dibilang di bawah titik nadir itu ada dalam masa perkawinan, dan kemudian kalau misalnya mereka ingin seolah-olah ya patut diduga meskipun dengan tidak tegas menyatakan sakitnya yang membuat Ruben di titik terendah itu adalah penyakit yang sekarang mereka bilang itu, harusnya kan seluruh orang yang ada dalam lingkungan itu juga harus menunjukkan hasil tes kesehatannya ya. Jadi jangan kita bilang kita punya tapi nggak kita tunjukkan. Coba dong ditunjukkan ke artinya ke publik seperti apa yang kami lakukan ya. Apa hasilnya? Nah, kalau hasilnya juga nanti mereka itu non reaktif, bukan negatif loh ya, karena kan sekarang nggak ada tuh, WHO juga mengelompokkannya reaktif dan non reaktif. Sekarang kan dipersoalkan non reaktifnya. Nah, sekarang coba tunjukkan hasil mereka kalau memang mereka tes kesehatan, mau bentuk kesehatan apapun yang mereka tes itu, tunjukkan. Kalau memang ternyata mereka juga non reaktif, lalu apa persoalannya? Apa persoalannya? Nggak ada kan persoalannya, karena sama-sama non reaktif. Kan begitu ya. Jadi janganlah artinya itu karena dia menganggap kita seolah-olah menghindar bicara tentang hal itu, dianggap itu adalah titik lemah kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Paham nggak dia bahwa yang kita lindungi ini sebenarnya adalah anak-anak ya. Karena kalau memang misalnya dianggap anak itu adalah anak yang selama ini berada dalam lingkungan yang kesehatannya itu tidak valid ya, ini akan berdampak. Karena bisa saja kan kemudian sekolah karena ada protes dari orang tua, dia nggak mau, artinya itu ada siswa yang salah satu orang tuanya dianggap memiliki risiko misalnya. Mikir nggak dia gitu loh. Dan banyak hal lainnya. Karena ini adalah hal yang sensitif. Ya. Dan kita juga bisa belajar secara edukasi ya. Semua penyakit yang disebabkan oleh virus itu bagaimana penularannya? Banyak kok buku-buku. Jadi jangan kita mendramatisasi dan membesar-besarkan seolah-olah bersalaman berada dalam lingkungan orang yang mungkin diduga ya ada virusnya, padahal ini sudah pasti nggak ada virusnya. Itu menjadi sesuatu hal yang berbahaya gitu loh. Ya, kalau kita bicara masalah perilaku, nanti jadi melebar. Karena kita juga baru tahu faktanya bahwa orang yang diberikan akses yang begitu besar kepada anak itu selama ini ternyata ada informasi kan begitu ya. Saya belum bilang bukti atau fakta. Ada informasi dari sebagian orang yang juga bicara tentang bagaimana perilakunya orang itu di masa dulu kan begitu artinya. Artinya kan ini kan juga perilaku yang menurut saya juga wow, ini juga kalau memang benar ini kan berarti kan juga orang yang harusnya
Dinyatakan tidak terlalu aman juga ini dalam hal kesehatan gitu loh. Tapi tidak pernah artinya ada suatu batasan-batasan. Nah, jadi kan inilah yang mau kami sampaikan itu, janganlah kita mengeluarkan sesuatu hanya untuk sekedar mengcounter atau menutupi sesuatu hal yang tidak bisa kita berikan, ya. Contohnya misalnya berkilah nanti di pengadilan gitu misalnya, itu kan merupakan salah satu retorika untuk menghindar, ya. Tapi kalau hal-hal yang dia nggak menguntungkan, dia buka, tidak di pengadilan tapi di publik gitu misalnya, ya. Terus kemudian mengatakan misalnya tidak melarang tapi mengizinkan dengan syarat seperti yang saya katakan, dan syarat itu tidak diatur dalam kesepakatan yang sudah dibuat bersama, itu kan kata lain dari tidak mengizinkan misalnya, ya. Terus kemudian berani saya menunjukkan audit keuangan saya sepanjang ada audit kesehatan misalnya, itu kan sesuatu hal yang sebenarnya kalau menurut saya ayolah gitu artinya, ya. Kita jangan artinya beretorika hanya untuk sekedar kelihatan kita bisa mengcounter setiap hal yang kita anggap itu merugikan kepentingan klien kita, ya. Saya kira seperti itu. Gini, di kasus ini saya melihat bahwa seperti si Malakama ya Bang, dalam artian begini Bang, terkait masalah audit Keuangan anak ya Bang, itu pernah terjadi Bang di salah satu di wilayah di beberapa kali lah Bang ya, bahwa ketika memang ayah memberikan tidak sesuai, itu si ayah itu bisa menuntut sebetulnya Bang. Tapi kan sekali lagi yang dituntut adalah ibunya anak-anak. Nah, begitupun ketika ada audit kesehatan, ini kan juga seperti mereka sedang menggali, mengistilahkan menggali kuburan sendiri lah ya Bang. Sama-sama, kalau lu minta itu, lu juga kena itu dong. Iya, tapi kalau kita bicara impact-nya, mana sih yang lebih berimpact ke anak-anak ketika seorang ibu diminta pertanggungjawaban penggunaan uang dengan seorang ayah yang diminta meskipun tidak diatur untuk menunjukkan hasil kesehatan. Jadi ini dampaknya mana nih? Jadi jangan hanya sekedar kita artinya itu, oh jangan. Jadi mana berdampak? Karena kalau misalnya diminta audit keuangan, kalau misalnya pun kemudiannya itu tidak seperti apa yang dimaksud penggunaan keuangan itu, dampaknya karena ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau misalnya satu hal yang satu lagi ini bicara kesehatan, ya saya bukan bilang artinya kita khawatir, tidak misalnya. Tapi kalau misalnya seperti apa yang mereka curigai, dampaknya akan kemana-mana kan, bukan hanya ke orang yang dia tuduh ini, ya, tapi juga akan berdampak kepada anak-anak. Ini yang saya katakan tadi itu. Ayo, kita kenapa bicara mengenai masalah itu? Kemana-mana kita menganggap bahwa karena kita berpikir itu titik kelemahan daripada orang tersebut, kita selalu kampanyenya itu terkait dengan masalah itu, gitu loh, ya. Terus itu sesuatu hal yang mengada-ngada gak sih Bang? Permintaan yang mengada-ngada, bisa dibilang seperti itu gak sih Bang? Kan saya sudah bilang, ya, because law is logic. Hukum itu adalah logika. Kuasa hukumnya sudah ngomong bahwa dia tahu semua. Kan dia mengatakan begini, mungkin Bang Minola lupa dulu itu peristiwanya ketika klien saya masih menjadi istri dalam perkawinan. Artinya kan dia menyatakan bahwa apa yang dicurigai itu kan terjadi di masa perkawinan. Gitu loh. Kalau memang apa yang dicurigai itu terjadi di masa perkawinan, ketika terjadi perceraian dan disusunlah oleh notarisnya mereka, bukan notaris kita. Kalau notaris kita mungkin inilah menutup-nutupi. Disusun oleh notaris mereka dalil-dalil pasal-pasal yang ada dalam Akta 39 itu, seyogianya karena dia begitu khawatir, maka dia akan berusaha ketika ada 2-3 hari berkumpul dalam satu minggu, akan dimasukkan satu kalimat, ya, untuk penyeimbang yang membuat dia merasa bahwa anak-anak ketika diserahkan itu dalam keadaan yang aman. Misalnya dengan syarat yang ditentukan kemudian, misalnya sesuai dengan kebutuhan, bisa, kan halus tuh. Atau misalnya dengan melampirkan bukti kesehatan, misalnya tidak lagi flu, tidak lagi penyakit COVID atau apa, kan bisa. Kalau memang khawatir. Tapi kan itu tidak dibicarakan pun tidak. Dimasukkan dalam bentuk drafting pun tidak, gitu loh. Terus kenapa sekarang itu menjadi sesuatu yang ingin diberlakukan, gitu loh. Makanya sudah benar mediatornya bilang,
sesuatu yang ingin diatur kemudian setelah kesepakatan itu dibuat, maka itu harus di renvoy atau di addendum. Nah, kalau di addendum atau di renvoy kan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Bukan kesepakatan dan keinginan satu pihak saja, karena ini kan perjanjian. Nah, ketika satu pihak tidak sepakat dengan adanya syarat itu, maka kembali dong kepada aturan yang sudah disepakati bersama dan mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang. Jadi di situ konteksnya.